Shalom saudaraku, kembali lagi di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Selamat malam semuanya, Ruli Simorangkir. Bang. Kita balik lagi nih di ngobrol santai Alkitab. Ya, ini program We Talk salah satu yang paling ditunggu-tunggu nih Bang, Ngobras. Dan kita mau meneruskan pembahasan kita di Ngobras bulan lalu tentang dua Tawari. Oke, Ya, dan sekarang sekarang kita masuk ke kitab Esra. Ada banyak hal yang akan sangat menarik di kitab Esra ini ya. So, jangan kemana-mana, siapkan hati kita semua, siapkan catatan kita. Dan tentunya malam hari ini kita ditemani oleh siapa lagi kalau bukan Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita, thank you so much. Malam. Thank you Bu, nggak pernah bosen temenin kita Senang ngobrol sekali. santai Alkitab ya 1 bulan sekali ini. Dan pada kesempatan ini kita sudah sampai di kitab Esra ya Bu ya. Oke, baik, sebelum kita mulai saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman, rekan-rekan semua yang menyaksikan We Talk ini ya, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saudara, malam hari ini kita akan belajar pada kesempatan ini tentang kitab Esra ya. Kitab Esra ini kelanjutan dari kitab 2 Tawari. Saya kasih refreshment sedikit. 2 Tawari ditutup dengan kisah bangsa Israel dibuang ya. Dibuang dan ada raja Persia, kan bangsa Israel dibuang ke Babel. Lalu ada raja Persia yang begitu kuat, namanya Raja Kores ya. Itu mengalahkan kerajaan Babel ya. Dan Kores ini mengeluarkan sebuah dekret yang akan saya bacakan ulang. Ini adalah ayat terakhir dari kitab 2 Tawarikh ya. Jadi 2 Tawarikh pasal 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Nah, jadi ceritanya saudara, bangsa Israel ini udah di ujung akhir masa pembuangan ya, dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, tiba-tiba muncullah ini orang yang namanya Esra. Nah, Ibu Rita, silakan, siapa sih Esra ini tiba-tiba nongol? Ya. Esra ini adalah golongan imam dan dia seorang sovereign, seorang ahli Taurat. Dia juga seorang penyalin Taurat. Jadi kalau Anda membaca kitab Torah atau kitab Tanakh Ibrani secara umum dengan membaca naskah bahasa aslinya, model hurufnya itu yang kotak-kotak itu adalah warisan dari apa yang ditulis oleh Esra yang kemudian dilestarikan oleh kaum Masoret. Nah, sebelum tulisan-tulisan itu ada model-model tulisan Paleo Hebrew. Nah, setelah era Esra ini kemudian ada jenis tulisan Hebrew klasik yang kita kenal sekarang ini dan juga sampai hari ini dipakai di Israel secara modern. Dan Esra ini selain dia itu menyalin sebagian besar atau mungkin dia juga dibantu oleh para muridnya untuk menyalin kitab Tanakh Ibrani, dan dia menjadi orang yang sangat dihormati sekali dalam tatanan keagamaan, dalam ritual keagamaan Yahudi yang baru. Kenapa kok ada tatanan ritual keagamaan Yahudi yang baru? Karena dengan dibuangnya orang Israel ke Babel, artinya ada sebagian dari hukum Torah itu yang gak bisa dilaksanakan oleh orang-orang Israel. Salah satunya adalah pengampunan dosa yang harus dilaksanakan dengan persembahan dari binatang yang berdarah. Maka dari eranya Esra ini itu juga bisa dilihat sebagai satu era yang menjadi satu titik yang memulai dari tradisi Yahudi yang baru, yaitu Judaism Rabbinik.
Oke Bu, saya punya satu pertanyaan gini. Ketika di pembuangan di Babel selama 70 tahun itu, saat itu kan sudah tidak ada bait Allah ya tentunya di Babel. Apakah sekalipun di masa pembuangan itu, orang-orang Israel itu tetap mempertahankan yang namanya sebuah sistem keimaman? Ya, justru inilah yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang Israel. Imam-imamnya ada, ya. Dan bahkan di sini pula Ezra itu ketika mereka akan kembali ke tanah suci, dia mempersiapkan imam-imamnya itu siapa? Rombongan-rombongan imam yang berjumlah 24 yang sudah ditata sejak zamannya Daud itu ditata kembali. Ketika mereka kembali ke tanah suci, di situ mereka memulai ibadah yang menggunakan bait Allah yang sudah dipersiapkan sejak dekritnya Kores ini, dan juga orang yang terpenting dalam pembangunan tembok Yerusalem yaitu Nehemia. Jadi pembuangan di Babel itu memberikan kesulitan yang amat dahsyat kepada orang-orang Israel, yaitu apa? Tidak dimungkinkannya mereka melakukan upacara pengampunan dosa dan juga nggak mungkin juga melaksanakan ibadah Yom Kippur, karena nggak mungkin mempersembahkan korban di situ. Nah, disitulah orang-orang Israel itu menangis. Ya, kami ini adalah Amsegula, orang-orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, seperti yang ditulis dalam Ulangan 7 ayat 6-9. Ini adalah ayat andalannya orang Israel. Tampaknya ayat ini harus dibaca deh, Pastor Wigan. Ulangan 7 ayat 6-9. Ulangan 7 ya Bu ya? Ulangan 7 ayat 6 dulu deh. Ulangan 7 ayat 6-9. Ya, 6 saja dulu. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kalau umat kesayangannya kok nggak punya tanah? Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, bukan cuma nggak punya tanah, tetapi kehilangan dignity dan juga kehilangan pengampunan. Di situ kemudian orang-orang yang murtad kepada Tuhan pada zamannya raja-raja di Yehuda yang zaman akhir sejak zaman Sedekia itu, kemudian orang-orang ini berteriak kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana kami dapat diampuni dosa kami? Nah, problem kan? Ya kan? Dan ini menjadi satu tatanan yang penting dalam apa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, dari kitab ini juga kita perlu memahami bahwa Yahudi, bagaimanapun orang Kristen itu lahir dari rahim Judaism. Ya, kita nggak boleh lepas dari situ. Dan apa yang terjadi pada kitab Ezra ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan nubuat yang ditulis oleh Daniel. Jadi makanya kalau membaca Alkitab itu nggak bisa baca satu kitab sendirian gitu. Ada hubungannya. Seperti yang dinubuatkan oleh Daniel pada Daniel 9 ayat 24-27 mengenai 70 kali 7 masa. Yeah. Di sini itu bicara mengenai orang Israel yang dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, dan kemudian mereka dibuang di situ 70 tahun. Dan seperti yang ditulis di Ezra 1 ayat 1 itu mengulangi lagi dekrit Kores. Kayaknya ini perlu dibaca ini Kak. Okay. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem.
yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi apa? Kembalinya ke tanah suci itu yang terpenting itu apa sih? Membangun bait Allah. Karena disitulah kehidupannya orang Israel, bahwa selama mereka ada di dalam pembuangan, dosa mereka tidak dapat diampuni. Wow. Dan dari situ, dari dekrit Kores itu, datang rombongan pertama dari Babel kembali ke tanah suci. Dan di sini mungkin Esra belum lahir ya. Nanti Esra itu baru muncul kira-kira pada tahun 457. Dan di situ Esra memimpin rombongan yang kedua untuk kembali ke Babel. Dan di sini Esra secara ketat memberikan satu tatanan-tatanan yang nanti juga diterapkan di tanah suci. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa sebelum-sebelumnya, tentu saja sebelum masa Esra, itu sudah terjadi suatu tatanan baru. Apa tatanannya? Nah, ini menarik ya. Dengan dibuangnya mereka di Babel, tidak ada ritual pengampunan. Artinya, nggak pernah ada orang Israel yang diampuni. Nah, kalau kita orang Kristen, ya, kita adalah orang-orang yang ditebus. We believe in salvation. Bayangkan orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan itu, mereka tidak dapat melakukan ritual pengampunan dosa, berarti they believe in guilt. Gak pernah bisa diampuni dosanya. Nah, problem kan? Maka kemudian para imam-imam orang Israel ini cari ayatnya. Apa sih kira-kira yang bisa menjadi substitusi dari pemberian korban itu? Kan kita ini gak bisa memberikan korban kecuali di Bait Allah di Israel, di Yerusalem. Ada nggak sih substitusinya? Nah, mereka dapat nih, ya, dapat dalam Mazmur 141 ayat 2. Ini menarik ini. Emang ini orang-orang yang pinter ya, yang ngulik bener. Ya, ngulik bener. Kitabnya. Kalau kita nggak bisa memberikan korban darah binatang, apa substitusinya? Mazmur berapa tadi, Bu? Mazmur 141 ayat 2. Pinter orang-orang ini. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, ini. Jadi kan kata seperti, kata seperti itu artinya kan mirip. Berarti ini boleh menjadi substitusi walaupun nggak sempurna, tapi lumayan kan. Nah, ya. Jadi di sini dalam tatanan baru orang Yahudi dalam buangan ini, kita nggak bisa mempersembahkan. Berarti substitusinya apa? Doa. Nah, jadi doa, sidur, membaca sidur. Jadi orang-orang Yahudi kalau baca sidur itu adalah substitusi dari doa. Bayangkan orang-orang Yahudi Rabinik sekarang ini kan juga nggak punya bait Allah. Berarti apa? Keadaan kembali seperti pembuangan di Babel. Mereka sama. Orang-orang Yahudi hari ini, they believe in guilt. Kenapa? Nggak bisa mempersembahkan korban di bait Allah, yang bisa hanya substitusinya dalam Mazmur 141 ayat 2 ini. Ada juga ayat kedua, nggak boleh dong. Ya, satu saksi bukan saksi. Ya. Harus dua. Yang satu ada di Hosea 14 ayat 3. Yang Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Atau yang bawalah sertamu bawalah kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ya, kata mempersembahkan itu dalam bahasa Ibraninya itu bukan persembahan biasa, tetapi farim, korban-korban lembu sembelihan. Yang kalau lembu sembelihan ini dipersembahkan itu kan memang harus di bait Allah. Tapi di sini dikatakan bahwa penyesalan itu setara dengan lembu sembelihan. Jadi pertobatan dengan mempelajari Torah itu menjadi satu substitusi dari persembahan korban. Makanya kemudian ada suatu pemikiran baru bagi orang Israel bahwa study Bible is the highest worship. Karena ini
bisa mensubstitusi dari korban-korban yang harusnya dipersembahkan di bait Allah. Hari ini saudara kita dari Rabbinic Judaism nggak bisa mempersembahkan korban di bait Allah kan? Nah makanya ayat ini kembali menjadi suatu dasar bagi mereka untuk studi Bible sebagai the highest worship bagi mereka, dan juga pembacaan sidur-sidur itu sebagai substitusi dari korban-korban itu. Nah, bulan yang lalu kita sudah nyentil sedikit mengenai yang dimana orang Israel itu ketika di dalam pembuangan itu mereka dignity-nya itu ada di dalam titik yang minus, bukan cuma 0 tapi minus ya. Dan mereka tidak dapat diampuni dosanya. Artinya mereka itu menjadi orang yang miskin semiskin-miskinnya. Nah, orang bisa miskin nggak punya barang, tapi kalau dignity-nya miskin, itu miskin beneran. Nah, disitulah muncul suatu sidur. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa sidur menjadi substitusi dari korban itu. Salah satu sidur bagi orang-orang Yahudi ketika mereka itu hendak memulai ibadahnya, sidurnya itu adalah Hineni Heani Mimaas. Jadi ini suatu sidur yang dibaca oleh seorang hazan. Hazan itu kalau hari ini itu seperti song leader. Ya. Jadi song leader itu dia membacakan Hineni Heani Mimaas, yang artinya ini aku Tuhan, seorang yang miskin melayanimu. Kenapa kok muncul seorang yang miskin sedang melayani engkau di hadapan jemaatmu ini? Karena memang mereka miskin. Dan itu terjadi 6 abad sebelum Masehi ketika mereka dibuang ke Babel. Dan bayangkan keadaan miskin mereka ini, doa seperti ini diulang-ulang mulai 6 abad sebelum Masehi sampai mereka kembali ke Tanah Suci. Ketika mereka kembali ke Tanah Suci oleh dekretnya Kores tadi yang kita baca bersama-sama dalam Esra 1 ayat 1, apa? Israel tidak menjadi negara merdeka. Mereka masih ada di dalam kuasa Media Persia. Kemudian Media Persia berlalu, datang Alexander Agung dari Makedonia. Alexander Agung mati muda. Ternyata yang berkuasa jenderal-jenderalnya dinasti Seleukus, ya kan? Setelah dinasti Seleukus tetap menguasai di Tanah Suci, itu pun tidak menyelesaikan masalah. Datang lagi Emporium Romawi pada tahun 63 sebelum Masehi. Sampai pada zaman Yesus, Allah yang inkarnasi, tanah Israel itu masih di dalam penjajahan bangsa kafir. Aduh, Tuhan ini kok bisa? Kami kan amsegula, tapi kami kok dijajah oleh bangsa kafir, bangsa yang tidak bersunat, bangsa yang tidak mengenal Engkau. Ini kan malu banget mereka, ya. Jadi mereka masih dalam keadaan miskin. Jadi bayangkan, sidur ini tetap dibaca pada zamannya Yesus Kristus. Nah, sekarang ketika Yesus Kristus itu menyelesaikan studinya di Beit Midrash, yang menurut banyak scholar itu banyak menyamakan pemikiran Yesus itu dengan Beit Hillel, dan kemudian dia mengajar di hadapan jemaat pada umur yang ke-30, dan kemudian dia berkhotbah di bukit. Bayangkan, ketika dia berkhotbah di bukit, kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah berbahagialah orang miskin. Nah, ini harus dibaca ini ayatnya supaya kita ternyuh sedikit ketika membacanya. Di Matius 5 ayat 3. Matius pasal yang kelima. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga.
Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ataupun siapapun, bahkan dibaca dalam bahasa Ibrani sekalipun, kalau tidak memiliki kaitan sejarah, kata-kata ini ya kita semua bilang, oh kita bisa ngomong secara normatif. Oh ya, harta yang kita punya adalah titipan Tuhan dan kita itu orang miskin, apa yang kita punya adalah semua berkatnya. Ya kan? Nah, ini Anda bisa membayangkan orang yang membuka kunci kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa kenapa kok Tuhan Yesusmu itu bicara berbahagialah orang miskin. Justru adalah seorang chief rabbi. Dia seorang yang bernama Jonathan Sacks. Orang ini luar biasa banget, seorang chief rabbi. Bagi saya dia adalah termasuk filsuf modern yang terbesar untuk hari ini, yang meninggal tahun 2021 yang lalu. Dan dia mengatakan, bagaimana kamu tahu, hai orang-orang Kristen, ketika dia bicara dalam suatu studium generale. Dia tahu yang datang itu orang-orang Kristen. Kamu tahu kenapa Tuhan Yesusmu itu berkhotbah berbahagialah orang miskin. Lalu Chief Rabbi ini, Jonathan Sacks ini berkata, ini ada hubungannya dengan sidur Yahudi yaitu Hineni, Heani, Mimaas. Ini aku seorang miskin yang melayani. Nir'as penifhat mifahat. Gelisah dan cemas dalam ketakutan. Yosef Tehilot Israel. Kepada dia yang bertata di kemuliaan Israel. Nah, baru deh mereka takut akan kedahsyatan Tuhan yang bisa mengubah nasib mereka menjadi orang yang semiskin-miskinnya. Tiba-tiba Tuhan Yesusmu waktu di atas bukit itu bicara berbahagialah orang miskin. Ketika Rabbi Jonathan Sacks itu berbicara demikian, hati saya itu tergetar dan terenyuh dan bahkan bisa meneteskan air mata. Wow. Jadi kalau doa ini munculnya pada abad ke-6 sebelum Masehi dan ini selalu dibacakan sebelum mereka memulai ibadah dan terus menerus disuarakan selama 6 abad. Coba bayangkan, Yesus Kristus datang di hadapan orang-orang. Kamu kan, hai kamu orang-orang miskin yang sampai sekarang ini miskin. Berbahagialah, kamu adalah yang empunya kerajaan surga. Wow. Mereka ingat di mana? Ingat di Hineni, Heani, Mimaas pada saat pembuangan di Babel yang pada saat itu pun mereka masih miskin. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, ya, Pastor Ruli, Pastor Wigan, kapan Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Allah yang menjawab doa? Adalah kalimat pertama dalam khotbahnya di bukit. Orang-orang Israel berdoa sebagai orang miskin di hadapannya. Kemudian Allah yang inkarnasi menjawab, hai kamu orang-orang miskin, doamu sudah didengar dan kalian adalah yang empunya kerajaan surga. Saya yakin orang yang ada di hadapan Yesus itu semuanya menangis pada saat itu. Pastor Jadi ini udah berratusan tahun menjadi kerinduan dari orang-orang Yahudi dan menjadi pernyataan bahwa mereka miskin. Dipotong hari itu. Kamu sudah tidak lagi miskin gitu kan. Allah memberikan jawaban. Jadi dia menyatakan bahwa dia adalah Allah yang menjawab doa. Wow, ini luar biasa sekali. Dia sudah datang sekarang sini. Berbahagialah kamu orang miskin. Dan kita tahunya dari siapa? Bukan pendeta. Justru seorang rabi. Ya. Kenapa? Karena dia mengetahui banget tentang sejarah Israel dan dia tampaknya mempelajari perjanjian baru lebih daripada orang Kristen. Tapi apakah pengetahuan yang dipunyain sama Rabbi Jonathan Sacks itu adalah pengetahuan yang umum di antara rabi-rabi? Hanya saya dengar dari Rabbi Jonathan Sacks. Ya. Kalau dia sendiri ngambil alasan itu dari mana? Bahwa dari sisi sejarahnya dan antropologi budayanya. Nah, makanya ketika ayat di Alkitab itu hanya kita perlakukan sebagai teks-teks agamawi, itu nggak cukup. Kita juga harus membaca teks-teks Alkitab kita itu dalam
dalam sentuhan antropologi budaya juga dalam filosofis Ibraninya. Pastor Ruli. Ya. Oke, nah terus Bu, ini singkat cerita kalau Ya. kita teruskan kitab Oke. Esra ya. Yes. Mereka pulang membawa dekret Kores. Ha-ha. Lalu apakah pembangunan Bait Suci itu berjalan lancar? Oh ya, Atau- itu nanti kita akan pelajari di kitab Nehemia. Justru di kitab Nehemia ya. Makanya Wah, kita harus stay tune di iya, Ngobras. Ini bulan depan nih Ngobrasnya Nehemia. Iya. Lalu mungkin ada apa lagi? Ada Bu, yang menarik lagi ya, ya. ya di kitab Esra ini. Ya, kitab Esra adalah sosok yang sangat kuat untuk menetapkan orang-orang dari sebangsanya ini untuk tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, karena tempelakan dari Tuhan atau hukuman Tuhan di Babel ini sudah seharusnya membuat mereka bertobat, sehingga Esra pun membuat satu barrier ya. Barrier-barriernya itu apa? Orang-orang yang kembali ke tanah suci itu adalah orang-orang yang hanya boleh beristrikan orang Israel, ya, orang Yahudi sendiri. Kalaupun mereka itu menikah dengan perempuan bangsa lain, perempuan itu harus jadi proselit dulu, baru mereka boleh kembali ke tanah suci. Nah, dari sinilah kenapa itu ada satu tatanan, satu silsilah patrilineal dan matrilineal. Sebelumnya memang orang-orang Israel juga tetap melihat dari sisi ibunya, tetapi tidak sekuat dari apa yang ditulis dalam kitab Esra ini. Jadi keturunan Yahudi secara matrilineal yang secara ketat diikuti penuh itu ada di dalam Esra pasal 10 ayat 2 dan 3. Esra 10 ya. Oke. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam. Katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita. Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang gemetar karena perintah Allah kita, dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Ya. Jadi mulai dari sini garis matrilineal itu diterapkan secara ketat, dan kemudian juga ada di kitab-kitab tradisi rabbinik yang mengatakan bahwa keturunan dari ibu Yahudi itu baru diakui ke-Israelannya atau ke-Yahudiannya. Jadi makanya seperti Timotius, Pastor Wigan, walaupun dia itu sudah kumpul dengan orang-orang Yunani, tapi Rasul Paulus mengatakan, tapi ibumu kan Yahudi kan? Dan kamu belum disunat. Maka karena ibumu Yahudi, supaya tidak menjadi syak sangka bagi saudara-saudaramu orang Yahudi, maka kamu harus disunat, karena ibumu seorang Yahudi. Nah, dari sini ini juga satu penerapan dari apa yang sudah ditetapkan oleh mulanya itu di Esra 10 ayat 2 dan 3 ini, dan kemudian ditulis dalam kitab-kitab tradisi Yahudi yang lain, misalnya di Kidusin 68. Nah, kaitannya dengan Timotius ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Jadi ini pengaruh Esra itu sangat kuat sampai pada Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul berapa, Bu? Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. 16. Oke. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunat
membutuhkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang yang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, dari situ karena walaupun bapaknya orang Yunani, karena ibunya orang Yahudi, maka dia harus diperlakukan sebagai orang Yahudi dan dia juga harus melakukan sunat. Nah, ini juga di dalam tatanan Ezra ini dia melarang suatu perkawinan campur. Iya. Jadi kalau menikah ya harus sama-sama menyembah Allah Israel. Kalau istrinya masih menyembah dewa-dewa dari Kanaan nggak boleh, atau dewa-dewa dari Babel nggak boleh. Maka di situ terjadi suatu pemisahan yang dahsyat. Misalnya orang Yahudi yang kawin dengan orang lokal di situ, dia nggak boleh datang ke tanah suci menurut tatanan dari Ezra ini. Oke. Nah Bu, saya mau sedikit bertanya tentang perkawinan campur ini ya Bu ya. Apakah Ibu melihat adanya paralel? Mungkin pertanyaan pertama, kenapa Tuhan begitu melarang kawin campur sejak zaman dulu? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah Ibu melihat paralel antara zaman perjanjian lama Tuhan melarang kawin campur dengan kalau perjanjian baru jangan dengan pasangan yang tidak seiman? Itu hubungannya ya. Oke. Jadi ini mulanya ya nggak bisa lepas dari kitab Kejadian. Dari Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 ya. Yang dimana keturunan dari Set itu ya, keturunan dari Set itu kemudian dia berkawin campur dengan keturunan Kain. Keturunan Set yang saleh, karena kesalahan mereka maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu. Dan kemudian keturunan Kain yang fasik ini melahirkan anak-anak yang cantik-cantik. Nah, karena cantik-cantik maka terjadilah perkawinan campur. Jadi seperti muara sungai. Muara sungai yang jernih campur dengan muara sungai yang keruh, ada bertemu dalam satu muara. Apa yang terjadi? Semuanya menjadi keruh. Jadi perkawinan campur dalam apa yang dipahami di Alkitab ini menyebabkan orang yang saleh itu bisa menjadi fasik oleh karena perkawinan campur. Itu yang terjadi pada Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 yang menyebabkan kejahatan di zamannya Nuh. Orang semua menjadi jahat, menjadi fasik, hanya meninggalkan Nuh saja. Hanya sekeluarga itu saja diselamatkan di satu bahtera. Nah, ini juga kemudian dari situ pada zamannya Musa ini diulangi lagi bahwa perkawinan campur itu dilarang karena banyak sekali istri-istri yang penyembah ilah-ilah asing ya kemudian mempengaruhi suaminya. Nah, itulah sebabnya ada larangan perkawinan campur dalam Ulangan ayat 7. Ulangan ayat 7 pasal 7 ayat 3 deh, ayat 3. Ulangan pasal 7 ayat yang ketiga. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak laki-laki. Lanjut 45. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau secara sengaja. Nah, ayat selanjutnya. Tetapi beginilah kamu harus lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ya, nah dari sinilah dasar kenapa Rabi Saul itu menuliskan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, jadi memang sedianya kalau Anda menikah ya seharusnya memiliki satu kepercayaan yang sama. Jadi
pernikahan campur beda agama itu sebenarnya menyalahi tatanan Alkitab. Tetapi kadang-kadang karena pertimbangan sosial kadang-kadang itu ditolerir, tapi sebenarnya ini bisa membuat kepincangan pada satu rumah tangga itu. Begitu. Oke. Jadi di bagian akhir tadi Bu, berarti perkawinan yang seperti itu boleh atau nggak boleh? Tidak dianjurkan. Iya, oke. Itu perlu ketegasan itu tadi Bu. Oke. Iya, Perlu ketegasan karena tadi pertimbangannya adalah bagaimanapun muara yang keruh itu akan mempengaruhi muara yang bersih, gitu-gitu kan ya. Jadi hal yang menarik juga dalam kitab Esra ini adalah catatan bagaimana rombongan imam yang dia persiapkan itu datang pada bulan apa ketika memasuki tanah Israel. Nah, ini menarik juga. Ini nanti ada hubungannya pada perhitungan kelahiran Yesus. Jadi ini menarik ya. Dan apa yang ditulis dalam Esra 7 ayat 8 sampai 10 dan juga yang ditulis nanti dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Josephus, bahwa rombongan imam yang pertama itu tidak bertugas pada bulan satunya kalender Yahudi, tetapi mereka masuk di bulan kelima, yaitu bulan Av, yang artinya rombongan pertama imam ini adalah ada 24 ya. Ini ngomongnya teknis sekali, tapi kadang-kadang ini penting juga untuk kita baca, untuk nanti supaya kita tahu benar nggak sih Yesus itu lahir pada bulan Kislev atau Desember. Ya. Itu dari Esra 7 ya Bu ya? Ya, dari Esra 7 kita baca deh. Ayat Esra 7 ayat 8 sampai 10. Lalu tibalah di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, jadi artinya di sini jelas sekali. Ini adalah sebuah kitab sejarah yang bahkan bisa menulis dengan tepat kapan orang Israel itu kembali dari pembuangan di Babel dan kapan mereka memulai ritual pertamanya di Bait Allah dan siapa yang melayani di Bait Allah, rombongan dari imam itu. Dan ini nanti ada hubungannya dengan perhitungan pada kelahiran Yesus. Ya memang ini semua adalah tafsir, tapi tafsir yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja sehingga dapat mengharmonisasi dari kalender Romawi dengan kalender Yahudi ini 25 Kislev yang waktu itu equal dengan kalender 25 Desember untuk kalender Romawinya. Nah, itu bahasan yang lain. Tapi yang pasti Alkitab kita itu syarat dengan catatan-catatan sejarah. Jadi ini bukan sekedar buku iman. Kalau buku iman itu jauhilah kejahatan gitu kan. Atau apa ya? Harus berbuat baik, menghormati orang tua. Memang semuanya itu ada. Moral-moral yang diajarkan di Alkitab kita. Tapi terlebih dari itu juga Alkitab itu juga mencatat kronologi sejarah yang bisa dibuktikan dalam apa yang sudah kita pelajari di 3 bulan ini, mulai dari bukan 3 bulan ini ya, sejak kitab 1 Samuel, 2 Samuel ya, terus 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, sekarang Esra, nanti Nehemia, itu semuanya adalah sejarah. Dan khusus nanti kitab Nehemia nanti kita akan mempelajari bagaimana Yerusalem itu dibangun kembali, bagaimana tembok-temboknya itu dibangun kembali. Demikian.
Bang, ada apa lagi Bang dari kitab Ezra mungkin yang dari Ezra yang menarik buat saya adalah ketika Ezra ini pimpin mereka pulang, kemudian mulai lagi itu Bu. Disinilah lahirnya Yudaisme itu kan, ya kan? Di sini lahirnya Yudaisme. Mereka mulai lagi ngumpulin seluruh kitab-kitab yang sempat kececer. Kemudian mereka juga mulai kasih penulisan ulang dalam huruf yang baru. Penulisan ulang dalam huruf yang baru dan kemudian menghafalkannya. Menghafalkannya dan menghitungnya. Mengajarnya, menghitungnya juga. Di sini nih, bagaimana tuh Bu ceritanya? Nah Bu? ini menarik sekali ya. Pada saat pembuangan di Babel, itu mereka tentu saja tidak dapat melaksanakan 613 hukum Taurat yang kalau diperinci itu kan ada 613 hukum Taurat. Dan kalau kita membaca dalam Yakobus 2 ayat 10 menulis demikian, barang siapa menuruti hukum itu tetapi bersalah satu dari bersalah satu bagian saja, dia bersalah kepada seluruhnya. Nah ini kan repot kan. Tentu saja mereka karena ada di dalam pembuangan mereka tidak dapat melaksanakan hukum Taurat itu. Nah, makanya kemudian saat keluar satu tatanan baru, tatanannya itu namanya Syiak LaTorah. Syiak LaTorah itu adalah building fences around Torah. Orang itu dalam masa itu tidak dapat melaksanakan keseluruhan hukum Torah. Tapi jangan sampai pula mereka melanggarnya. Maka kemudian diberikan hukum tambah-tambahan. Nah, siapa yang layak untuk memberikan hukum-hukum tambah-tambahan ini? Para rabi. Nah, jadi sekolah Beit Midrash itu kemungkinan besar terjadi pada zamannya Ezra yang kemudian diteruskan sampai zamannya Yesus yang pada saat itu ada dua sekolah yang sangat ternama saat itu, Beit Hillel dan Beit Shammai. Ya, nah dari situ orang-orang yang memiliki gelar sebagai rabi, dia itu punya kewenangannya. Kewenangannya ini asik. Coba saya cari ini literaturnya. Tunggu. Tentang pagar hukum Torah itu ada di Mishnah Pirkei Avot ya. Yang kalau dibaca dalam bahasa Indonesia itu seperti ini ya. Ada tulisan yang menjelaskan tentang visi-visi para rabi pada zaman pembuangan bahwa guru-guru Torah itu boleh melakukan 3 hal, yaitu menilai dengan seksama tentang hukum Taurat, mempelajari hukum Taurat. Yang kemudian kedua adalah memuridkan banyak murid. Jadi seorang rabi boleh memuridkan, Yesus memuridkan murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah membuat pagar batasan hukum Taurat atau Syiak LaTorah. Nah, itulah kenapa kita sekarang bisa memahami kenapa Yesus Kristus sebagai Allah yang inkarnasi, bahkan dia adalah Sang Firman. Dia melayani umur 20, apa susahnya? Umur 12 saja ya. Dia lebih hebat dari siapa-siapa. Dia sudah membuat para rabi di Bait Allah itu wow gitu kan. Jadi apa susahnya Yesus ngajar umur 17? Apa susahnya Yesus ngajar umur 20? Tapi toh kenapa Yesus tetap ngajarnya umur 30? Karena ini memang tatanan dalam tradisi orang Yahudi. Gak peduli kamu pinter, tapi kalau mengajar jemaat itu harus di atas umur 30. Mulai dari umur 30 baru kamu matang mengenai kehidupan. Nah, itulah sebabnya Yesus harus muncul pada saat umur 30 ketika legitimasi kerabiannya itu diakui. Ya, ada banyak sekali Yesus mengajar yang nggak ada di Alkitab Perjanjian Lama. Contohnya apa? Jangan berzina, ada, ya. Tapi Tuhan Yesus kemudian apa? Menambahi. Dan ketika Yesus menambahi, orang-orang Yahudi saat itu nggak protes. Kenapa kok nggak protes? Kenapa? Karena sebagai seorang rabi punya kewenangan untuk membuat pagar batasan hukum Taurat, Syiak LaTorah. Maka Tuhan Yesus memberikan satu tatanan baru demikian. Kamu mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa mengingini seorang perempuan, dia sudah berzina dalam hatinya. Ini kan nggak ada di Alkitab. Itulah
Siak lah Torah. Semacam tafsirnya. Semacam tambahan. Iya, tambahan Ketentuan yang ditambahkan oleh Yesus. Dan orang Yahudi saat itu nggak protes. Kenapa? Karena Yesus punya kewenangan untuk itu. Nah, kewenangan seperti ini terjadinya kapan? Sejak zamannya. Oke, jadi apakah setiap imam atau rabi boleh menambahkan seperti itu? Jadi kita bisa bayangkan, mereka ada 613 hukum Taurat, masih ada tambahan-tambahan lagi. Nah, kalau kita membaca dalam Matius 23 ayat 23 mengenai persepuluhan, Yesus Kristus kan ada nyebut persepuluhan jintan, adas, selasih, bumbu-bumbu dapur. Itu kan nggak ada di Torah. Itu adalah syiat lah Torah yang sedang dikritik oleh Yesus. Begitu. Jadi terhadap syiat lah Torah itu para rabi bisa saling kritik. Dan itu diperbolehkan. Karena kita itu selalu ada di dalam seolah-olah dualisme. Yesus lawan Farisi. Ya. Padahal diskusi semacam itu nafasnya para gemara. Mereka harus berdebat, mereka harus memperbincangkan kitab Torah bahkan dalam tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda. Jadi gesekan-gesekan antara Yesus dengan para orang Farisi itu tidak selalu bermakna negatif. Karena memang ada dalam beberapa bagian itu dikatakan bahwa mereka bertanya untuk menjebak Yesus. Ada, kan? memang. Tapi bukan berarti seluruh pertanyaan itu untuk menjebak gitu loh yang mesti dipahamin ya Bu. Kan seperti kita juga sudah pelajari bersama besi menajamkan besi. Nah besi itu kan keras. Gesekannya itu kadang-kadang menimbulkan api. Tidak masalah. Bahkan orang-orang ini mengajar dalam bentuk pertanyaan ya Bu. Seringkali mengajar dalam bentuk pertanyaan bukan dalam bentuk bahkan jawaban. Ibu-ibu Yahudi kalau tanya kepada anaknya bukan seperti ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain anaknya pulang, "Hey David, kamu tadi belajar apa?" Anaknya cerita, "Aku tadi belajar begini-begini." Tapi seorang ibu Yahudi tanyanya, "Kamu tadi nanya apa?" Karena dengan bertanya sebenarnya kamu sudah menyimak perkataan gurumu itu tadi. Nah, apakah termasuk sistem belajar dengan pertanyaan itu juga sesuatu yang dimulai di zaman Ezra, Bu? Tentu saja. Dan memang kita tidak ada catatan tentang Ezra, tapi ada dalam perkataan dari Rabi Hillel. Kan begini Bu ya, Yudaisme ini juga suatu pemahaman yang berkembang ya. Ibu tadi bilang bahwa di zaman Ezra inilah timbulnya Yudaisme rabbinik ya. Nah sebelumnya itu klasik, kan gitu ya. Sebelum pembuangan Babel nih. Nah kemudian pertanyaannya Bu, adakah yang unik-unik antara rabbinik dan Yudaisme rabbinik dan yang sebelumnya? Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu adanya yang tadi sudah kita pelajari bersama, substitusi korban dengan doa. Substitusi korban dengan pembelajaran Alkitab. Nah, maka dari itu saya merasa saya bergetar melihat ini. Kenapa Tuhan membiarkan ada satu pengalaman bagi orang Yahudi pernah dibuang di Babel, yang dimana pada saat itu mereka tidak dapat mempersembahkan korban. Dan saat yang sama, apa yang terjadi pada pembuangan di Babel itu terjadi sekarang. Orang-orang Yahudi tidak dapat mempersembahkan korban dan mereka sedang ada di dalam keadaan seperti mereka dibuang di Babel. Suatu kali pernah ada orang kasih pertanyaan kepada saya dan pertanyaan itu juga lumayan menantang Bu ya. Dia pernyataan dan pertanyaan sih mirip-mirip ini dua. Jadi dia bilang gini, Yahudi rabbinik itu ya adalah Yahudi yang katakan seperti mengutik-utik firman Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Kan tadi itu Bu, beberapa hal dirubah-rubah sama dia. Bagaimana mensubstitusi itu kan acak-acakan mereka gitu. Memberi pagar gitu kan. Ini kan jadi ini kan perubahan-perubahan yang dari mana mereka punya kewenangan itu. Dan gitu. Ternyata jadi, menariknya apa? Di Perjanjian Baru itu dipakai oleh Yesus. Iya. Jadi kadang-kadang tidak selalu negatif. Oke. Kalau dari saya Bu, ngejawab pertanyaan itu, selain yang Ibu udah bilang, saya mau bilang begini, justru dengan semangat rabbinik inilah
timbul masa-masa di mana mereka punya kerinduan mesianik yang luar biasa loh. Ya. Mereka nemuin siapa Mesias, Ya. ciri-cirinya bagaimana. Itu kan di zaman rabinik. Dari pembelajaran secara cermat ini. Iya. Ya. Nah, lagi pula kan kalau memang mereka membuat tambahan-tambahan tadi itu kan berdasarkan kondisi mereka saat itu yang nggak bisa diampuni dosanya. Mereka mencari jalan bagaimana caranya nemuin Tuhan. Masa itu jadi sesuatu keliruan sih? Dan kewenangan itu dipakai oleh Yesus, ya. Contohnya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang berbuat jahat, ya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu, kan seperti itu. Jadi kan kayak di stempel, dok, memang begitu. Iya kan? Iya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus bicara sesuatu yang sangat berbeda dengan Torah, orang Yahudi waktu itu diam. Bagi kita, bukan dalam tatanan orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus itu mengubah hukum Torah itu menjadi hukum kasih, apa yang hukum lex talionis menjadi hukum kasih, ya. Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Terus Tuhan Yesus mengubahnya dengan hukum kasih. Bagi kita itu, ya Yesus kan empunya Torah, empunya hukum itu. Dia boleh dong mengubah seperti di Indonesia. Undang-undang hanya boleh bisa dirubah di DPR, karena DPR adalah pemroduksi dari undang-undang itu. Nah, maka kalau Tuhan Yesus itu mengubah hukum, ya memang dia empunya. Tapi secara tatanan tradisi rabbinik Yahudi, ini adalah Syiak Torah yang membuat kolega-kolega rabinya Yesus Kristus waktu itu tidak bisa protes, karena Yesus punya kewenangan tentang ini. Kalau Paulus, Bu, itu termasuk rabbinik nggak, Bu? Paulus, dia mengatakan jelas bahwa dia adalah muridnya Rabban Gamaliel. Tentu saja dia mewarisi dari Judaism rabbinik. Dari pengajaran-pengajarannya adakah yang bersifat tambahan-tambahan? Seperti tambahan-tambahan. Nah, seperti tambahan-tambahan, tetapi sebenarnya dia punya dasar. Ketika Paulus mengatakan, barang siapa yang terlahir tidak bersunat, dia nggak usah sunat, ya kan? Kita melihat seolah-olah ini karang-karangan Paulus. Memang ini dalam rangka juga seperti Syiak Torah, tapi dia punya dasar. Dasarnya di mana? Dasarnya di Seva Mispot Benenoa, 7 hukum Nuh, yang dimana orang non Yahudi itu tidak harus mengikuti hukum Taurat yang mengharuskan setiap laki-laki itu harus disunat. Dan satu lagi, bukan cuma itu saja. Itu adalah alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, ada loh di Perjanjian Lama seorang goyim penyembah Allah Israel yang tidak disunat. Siapa dia? Naaman. Jadi yang namanya tambah-tambahan Syiak Torah ini bukannya tambah-tambahan yang sama sekali baru. Mereka pun juga punya argumentasi untuk mempertahankan Syiak Torah. Ya, disitulah keterampilan seorang rabi dalam membuat tambahan aturan. Makanya kita tatanan itu disebut sebagai the great rule of Apostle Paul. Ya, jadi great rule-nya Rabi Saul itu yang terakhir sunat, ya biarkan sunat. Yang nggak sunat, nggak usah sunat. Ya, tapi dari apa yang kita diskusi ini nih, Bu, berarti bahwa kerabian di zaman rabbinik ini bukanlah suatu era di mana terjadi penyelewengan yang luar biasa, keluar dari tatanan-tatanan yang seharusnya. Enggak, kenapa? Karena alasan-alasan yang tadi, yang pada akhirnya dikasih stempel oleh Tuhan Yesus sendiri karena dia juga melakukan yang sama, dan kemudian juga dilakukan oleh Paulus yang kita kenal sebagai Pak Rasul Paulus. Dia bikin yang sama gitu. Dan Rasul Paulus, jangan bayangkan Rasul Paulus bicara di hadapan jemaat Kristen saja. Dia selalu berdiskusi di sinagog. Artinya sesama rabi-rabi ini mereka bergemara. Para lulusan Beit Hillel itu berdiskusi pada setiap hari Sabat. Artinya sebelum dia menulis, tulisannya itu adalah hasil dari diskusinya itu, gemaranya itu. Oke, baik. Thank you so much Ibu Rita untuk pembahasan kitab Esra, dan ngobras bulan depan saudaraku ya, kita akan menyambung dengan kitab Nehemia. Nah, Esra dan Nehemia ini kitab yang saling bertalian ya Bu ya.
Sangat dan bertalian dekat terus kaitannya. menerus nih, Yes. nggak bisa lepas. Karena hidup di satu zaman juga tuh ya Bu Iya, ya. betul. Ya, so jangan kemana-mana. Bulan depan kita akan meneruskan ngobras kita ini di kitab Nehemia. Bu, sebelum kita akhiri mungkin ada satu closing statement singkat, Ya. padat jelas untuk kitab Esra ini. Sekali lagi kita belajar kitab sejarah. Dan kitab sejarah bukan sejarah sembarangan, tetapi sejarah keselamatan. Dibuangnya bangsa Israel ke Babel bukan untuk menghabisi orang Israel itu, tetapi justru tetap membuat orang-orang Israel ini menjadi bangsa pilihan yang walaupun mereka pernah memberontak kepada Tuhan, Tuhan tetap dari jalur dia, Yesus Kristus lahir dari bangsa ini. Maka walaupun mereka dibuang, ada ancaman di pembuangan itu, tetapi mereka bisa kembali ke tanah suci dan dari situlah Sang Mesias itu lahir. Jadi ini sekali lagi bicara tentang sejarah keselamatan. Kalau kita bicara tentang sejarah, Bu, sejarah itu adalah guru yang hebat kan, Ya. guru yang berharga kan. Nah, dari sejarah yang terjadi di Ezra kita lihat bahwa ketika mereka kembali kepada Tuhan, hal pertama yang mereka lakukan apa? Mereka kulik kitabnya, mereka pelajari luar biasa. Nah, at some point kita bukan orang-orang yang ada di kaki Tuhan, ya nggak sih? Tapi ketika kita berada di kaki Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ikuti yang dibuat Ezra, belajar. Kuasai kitab ini, karena kitab ini juga menarik, isinya sejarah, filosofi, dan banyak hal yang bisa kita pelajari. Kalau dari saya hukum-hukum Tuhan ini tidak punah sekalipun Israel dalam pembuangan. Karena ada orang-orang yang seperti Esra yang tetap punya kerinduan untuk belajar ya. Dan untuk mengajar. So, sebagai orang percaya saya mau mengencourage untuk kita tidak berhenti belajar dan jangan sampai membenci atau tidak suka terhadap pembelajaran akan firman Tuhan. Sebab kita harus wariskan itu kepada generasi yang ada di bawah kita. Oke, thank you so much Ibu Rita. Sama-sama, terima untuk kasih. malam hari ini pembahasannya. So, saudaraku, Seru. bulan depan kita akan teruskan ngobras di kitab Nehemia. So, setiap minggu we talk, jangan kemana-mana, akan ada banyak topik yang seru yang akan kita bahas. So, sampai jumpa minggu depan di We Talk No I But We, let's talk together. God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.